Apa itu sistem informasi eksekutif? Pengertian sistem informasi eksekutif menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Laudon tahun 1994, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk membantu seorang manajer dalam mengambil keputusan, dalam pengontrolan, pengkoordinasian, penganalisaan masalah, dan penanggulangan masalah yang kompleks dalam suatu organisasi. Adapun menurut McLeod dan George tahun 2008, sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Apa yang dilakukan eksekutif? Secara umum, tugas dan wewenang lembaga eksekutif meliputi yang pertama bidang administratif, yaitu bertugas melaksanakan undang-undangan serta perundang-undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, bidang legislatif, bertugas membuat atau merancang undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang. Yang ketiga, bidang keamanan, bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Dan yang keempat, bidang yudikatif, bertugas atau berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dan yang terakhir, yang kelima, bidang diplomatik, bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. Bagaimana eksekutif berpikir? Yang pertama, apa yang dipikirkan eksekutif? Eksekutif berpikir mengenai dua kelompok umum masalah, bagaimana membuat sesuatu dilaksanakan, dan bagaimana menangani sejumlah kecil masalah utama atau sasaran umum. Kedua, proses berpikir saat memecahkan masalah. Eksekutif memang membuat keputusan rasional, tetapi keputusan tersebut mungkin tidak selalu merupakan hasil dari mengikuti serangkaian langkah-langkah yang terdefinisikan secara baik dalam urutan yang sama. Kebutuhan informasi yang unik. Eksekutif memiliki tanggung jawab yang unik dan terlibat dalam proses berpikir yang unik. Mereka juga memiliki kebutuhan informasi yang oleh eksekutif. Yang pertama, tujuan sentral. Eksekutif menggunakan informasi komputer, terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Kedua, inti data bersama. Database berisi informasi mengenai berbagai industri, pelanggan pesaing, dan unit-unit bisnis dalam 3 periode waktu, yaitu masa lalu, kini, dan masa depan. Ketiga, dua metode penggunaan utama. Eksekutif menggunakan EIS untuk mengakses status saat ini dan memproyeksikan tren serta melakukan analisis pribadi atas data. Konsep dan karakteristik. Menurut McLeod, konsep sistem informasi eksekutif dibangun atas dasar konsep manajemen. 3 konsep yaitu sebagai berikut. Yang pertama, critical success factor. Sistem informasi eksekutif memungkinkan eksekutif dalam memantau jalannya perusahaan dalam hal mencapai tujuan dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Kedua, manajemen by exception. Tampilan layar yang digunakan oleh eksekutif sering menyertakan manajemen by exception dengan membandingkan kinerja yang dilanggarkan dengan kinerja aktual. Ketiga, mental models. Peran utama sistem informasi eksekutif adalah membuat sintesis atau menyaringkan data dan informasi bervolume besar untuk meningkatkan kegunaannya. Karakteristik 1. Drill down. 2. Faktor pendukung keberhasilan. 3. Akses status. 4. Analisa personal. 5. Laporan pengecualian. 6. Komunikasi. 7. Navigasi informasi. 8. Penggunaan warna dan audio. Faktor-faktor penentu eksekutif sistem informasi eksekutif. 1. Sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Eksekutif tingkat puncak harus berfungsi sebagai sponsor sistem informasi eksekutif dengan mendorong penerapannya. 2. Sponsor operasi. Sponsor operasi eksekutif kemungkinan besar terlalu sibuk untuk mencurahkan banyak waktu untuk penerapan. 3.
staf jasa informasi yang sesuai. Harus tersedia spesialis informasi yang tidak saja mengerti teknologi informasi, tetapi juga mengerti cara eksekutif menggunakan sistem itu. 4. Teknologi informasi yang sesuai. Para penerap sistem informasi eksekutif seharusnya tidak berlebihan dan memasukkan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak diperlukan. Manajemen data. Tidak cukup hanya menampilkan informasi, eksekutif harus mengetahui seberapa mutakhir data tersebut. 6. Kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Sebagian besar dirancang untuk memecahkan masalah-masalah spesifik atau memenuhi kebutuhan yang dapat ditangani oleh teknologi informasi. 7. Manajemen atas penolakan organisasi. Jika seorang eksekutif menolak, perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan dukungan. 8. Manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Pengalaman menunjukkan bahwa jika manajemen tingkat atas mulai menerima informasi dari sistem informasi eksekutif, tren sistem informasi eksekutif di masa depan. Menurut Scliot 2001, dengan makin meningkatnya dukungan bagian sistem informasi eksekutif, pengaruh sistem informasi eksekutif di masa depan yaitu 1. Penggunaan sistem informasi eksekutif di perusahaan besar akan menjadi umum. 2. Terdapat kebutuhan akan piranti lunak sistem informasi eksekutif khusus berhak murah. 3. Sistem informasi manajemen dan sistem pengambilan keputusan masa depan akan tampak seperti sistem informasi masa kini. 4. Eksekutif akan menjaga komputer dalam perspektif. Dalam hal ini, eksekutif menyadari bahwa komputer dapat memenuhi sebagian kebutuhan informasi secara lebih unggul. Saran-saran untuk memperbaiki sistem informasi eksekutif. 1. Mencatat transaksi-transaksi informasi yang masuk. 2. Merangsang sumber-sumber bernilai tinggi. 3. Memanfaatkan peluang. 4. Menyesuaikan sistem pada perorangan. 5. Memanfaatkan teknologi. Kesimpulannya, sistem informasi eksekutif memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan sistem informasi. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem terkomputerisasi yang memberi eksekutif akses yang mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan kebutuhannya. Dalam sistem informasi komputerisasi atau elektronik, dapat memungkinkan semua orang untuk dapat mengakses informasi-informasi yang ada, baik informasi yang bersifat umum maupun yang khusus atau rahasia. Oleh karena itu, harus ada sistem pengamanan data yang sangat baik untuk menjaga informasi khusus atau data-data yang bersifat rahasia tersebut. It's up to you. 네가 뭐라 내게 말해도 we on hey yeah yeah